Oke. Ya, nanti saya kemarin ini ke Bu Vicky ya, jadi pengantarnya mungkin blending antara Indonesia dan Inggris. Jadi kalau misalkan Bu Vicky udah nyaman di Inggris ya Inggris saja nggak masalah. Jadi ya nggak masalah. Monggo. Oh iya Pak. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, juga mungkin ada teman-teman dosen sekalian. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas kesempatan hari ini saya bisa berbagi ilmu sedikit yang saya peroleh waktu saya berkuliah di University of Glasgow. Mudah-mudahan topik kita kali ini bisa memberikan inspirasi kalau ada teman-teman dosen atau teman-teman mahasiswa yang ingin lebih tahu lebih banyak lagi, lebih tahu lebih lanjut, dan siapa tahu bisa menjadi ide untuk penelitian selanjutnya. Sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadang. Terima kasih Pak atas sedikit introduction-nya. Jadi betul tadi seperti yang Pak Dadang bilang, saya S1-nya di ITB, Farmasi dan Apoteker di ITB. Kemudian saya mengambil kuliah master di University of Glasgow, Institute of Cardiovascular and Medical Science. Jurusannya Clinical Trials and Stratified Medicine. Jadi itu jurusan yang banyak mempelajari tentang personalized medicine, precision medicine. Jadi bagaimana mengembangkan suatu pengobatan yang berbasiskan setiap orang itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kemudian saya merupakan awardee dari University of Glasgow Chancellor Award, jadi ini salah satu funding untuk saya berkuliah di sana. Kemudian saat ini kegiatan saya freelance teacher dan tentunya PhD hunter saat ini. Oke. Tujuan sesi kita hari ini lebih banyak untuk mengenal terapi gen dan uji klinis yang telah berjalan beserta hasilnya. Kemudian yang kedua, kita akan coba melihat faktor-faktor yang dipakai dalam terapi gen. Yang ketiga, ini sebenarnya yang menurut saya paling penting, yaitu saya ingin mengajak teman-teman dosen, juga mungkin khususnya teman-teman mahasiswa, untuk kita bisa berpikir secara kritis, berpikir secara struktural, berpikir kritis, critical thinking, di mana kenapa bisa seperti itu dan bagaimana kita bisa mengumpulkan dari resource dan data-data yang ada untuk kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi nanti sesi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama mungkin banyak penjelasan dari saya mengenai terapi gen dan aplikasi klinis. Yang kedua, setelah itu mungkin break sekitar 10 menit supaya saya juga bisa sholat. Kemudian setelah itu akan ada journal club. Jadi saya sudah kirim ke Pak Dadang, ada 3 paper. Papernya itu mengenai 3 penyakit yang sudah ada uji klinisnya, dan penyakit itu nanti akan kita bahas juga hari ini. Dan saya minta mungkin kalau Pak Dadang bisa sedikit memfasilitasi ada pembagian kelompok gitu Pak, jadi berdiskusi mungkin sekitar 10-15 menit, untuk kemudian nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya mengenai paper tersebut gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Di sini tidak ada salah benar, tapi saya coba mengajak peserta di sini untuk bisa coba berpikir kritis, critical appraisal, apa yang kita bisa peroleh dari paper tersebut, apa yang bisa kita improve, kalau seandainya kita bisa mengimprove paper tersebut, apa yang akan kita lakukan, lebih ke arah situ, tidak ada exactly benar salahnya. Oke, kita mulai. Kuliah kali ini mungkin tidak akan, saya akan ya mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Materi kali ini saya full credits untuk profesor saya di University of Glasgow, Profesor Stuart Nicklin. Beliau merupakan dosen dari dosen fundamentals of pharmacogenomics and molecular medicine. Beliau memang khusus research di gen terapi, dan materi ini sangat menginspirasi saya dan membuat saya banyak berpikir kalau semua itu diciptakan pasti ada manfaatnya.
Oke, ini intended learning outcome. Saya bingung di bahasa Indonesia kan jadi aneh, jadi saya coba keep kata-kata ini intended learning outcomes. Jadi apa yang kita harapkan nantinya setelah materi ini, apa yang kita harapkan akan kita dapatkan setelah materi ini. Pertama, diharapkan dapat memahami konsep dari terapi gen, kemudian mempelajari bahwa pengetahuan mengenai proses terjadinya penyakit secara molekuler dapat dijadikan dasar pengembangan terapi gen, yaitu untuk pemilihan kandidat of therapeutic gen-nya. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba melihat prinsip-prinsip yang berperan dalam pengembangan terapi gen. Di sini akan banyak sekali term-term yang mungkin membingungkan, tapi tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam pikiran sampai bingung atau pusing. Saya cuman mengambil poin-poinnya dan intinya saja, tidak usah dihafal gennya apa, itu tidak, teman-teman semua pasti bisa mencari juga di paper, tapi di sini kita coba belajar untuk berpikir, mencari tahu, asking why and how. Oke. Yang pertama, apa itu terapi gen? Jadi terapi gen itu adalah penggunaan informasi dari materi genetik untuk mengobati penyakit. Itu definisi simpelnya. Akan tapi terapi gen ini terbatas pada pengobatan sel somatik. Jadi sampai saat ini sepertinya belum ada terapi gen yang dikhususkan untuk mengobati penyakit di sel seks. Jadi germline itu maksudnya sel seks XY. Seperti itu. Kemudian mengapa kita perlu mempelajari terapi gen? Why gen terapi? Pertama, khususnya terapi gen ini khususnya ditargetkan untuk penyakit yang tidak memiliki terapi farmakologi. Yang kedua, penyakit yang sudah ada terapinya, tapi terapinya itu masih suboptimal. Kemudian dengan mempelajari terapi gen, kita bisa memahami lebih dalam mengenai mekanisme molekuler suatu penyakit. Kemudian mengidentifikasi kandidat terapi gen. Kemudian kita bisa melihat dan mengenal prosedur sistem penghantaran terapi gen atau delivery system of the gene therapy. Kemudian kita akan mempelajari namanya ada transcription cassette yang di sini nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana mendeskripsi sedikit penggambaran transcription cassette tersebut dan bagaimana kita bisa memodifikasinya. Kemudian kita akan melihat berbagai macam faktor yang digunakan untuk delivery terapeutik gen tersebut ke jaringan. Dan tentunya memperbesar kesempatan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Oke, di sini ada sedikit deskripsi gambaran. Kalau untuk uji klinis yang telah dilakukan dengan metode terapi gen ini, paling banyak itu adalah untuk kanker, lumayan banyak. Kemudian untuk monogenic disease, nanti ini akan saya kasih contoh dua contoh monogenic disease. Kemudian yang ketiga ada infectious disease. Ya, bisa dilihat yang paling banyak memang yang sudah banyak uji klinisnya itu terapi gen untuk kanker. Ini adalah uji klinis setiap fase yang sudah dilakukan pada berbagai macam metode gen terapi. Jadi paling banyak itu masih di fase 1, kemudian masih banyak di fase 1. Hal ini juga disebabkan karena kebanyakan terapi gen ini seperti tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, kalau terapi gen ini ditargetkan khususnya untuk penyakit-penyakit yang tidak memiliki terapi farmakologi, sehingga kendalanya di terapi gen ini adalah sampelnya. Jadi pasien yang digunakan untuk uji klinis masing-masing fase, kalau fase 1 butuhnya lebih sedikit dibandingkan fase 3, makanya fase 3 itu paling sedikit karena memang membutuhkan banyak participants atau sampel.
Oke. Tantangan terapi gen. Jadi yang pertama ini hiperaktif pada awal masa pengembangan. Maksudnya hiperaktif ini adalah ada kondisi di mana karena ini ibaratnya memasukkan suatu gen asing ke dalam tubuh, kadang-kadang ada suatu efek perlawanan dari dalam tubuh. Itu menjadi salah satu tantangan. Yang kedua, kurang data hasil uji klinis. Seperti tadi saya sampaikan, karena uji klinis ini membutuhkan sampel yang cukup banyak, terutama kalau sudah masuk ke fase lanjut. Jadi pengembangannya itu masih kurang established, masih butuh banyak sampel untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul efektif dan aman untuk digunakan. Yang ketiga, keamanan dari vektor yang dipakai, yang kebanyakan adalah virus. Oke, ini salah satu contohnya. Jadi pada salah satu fase uji klinis, kematian dari Jesse Gelsinger. Jesse ini dia menderita penyakit ornitin transkarbamylase defisiensi, kemudian diuji coba dengan terapi gen. Terapi gen tersebut diinjeksikan ke pembuluh ke aliran darahnya untuk ditargetkan di hati, dan diharapkan nantinya akan bisa diekspresikan, terapi gen tersebut bisa diekspresikan. Akan tetapi yang terjadi adalah adanya kegagalan multi organ dan kematian. Jadi itu disebabkan karena adanya kurangnya pengetahuan tentang virus. Virus ini nanti akan kita lihat di slide selanjutnya, kalau virus ini merupakan salah satu faktor yang bisa digunakan untuk gen terapi. Kalau kita tidak betul-betul mencari tahu lebih banyak mengenai sifat-sifat virus ini, bisa jadi akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Oke. Kemudian ini prinsip dasar pengembangan terapi gen. Yang pertama adalah kita harus tahu target dari jaringan dan organ yang hendak kita berikan terapeutik gen ini, kemudian menemukan gen terapeutiknya, mengembangkan gene transcription cassette, kemudian juga menentukan faktor pembawa gen terapeutik, ini juga penting. Kemudian yang terakhir, bagaimana sistem penghantarannya, bagaimana administration-nya, bagaimana cara supaya si vektor yang telah mengandung terapeutik gene atau korektif gene bisa sampai ke target, ke organ dan jaringan target. Ini sedikit aja deskripsi. Ada dua macam mekanisme molekuler, yaitu penyakit-penyakit yang diturunkan atau inherited disease, dan penyakit-penyakit yang dibawa atau didapatkan setelah bukan karena diturunkan, tapi bisa karena gaya hidup. Kalau inherited disease biasanya ada mutasi di DNA. Kalau acquired disease itu pada umumnya ada mutasi atau ada underexpressed atau harusnya diekspresikan suatu gen yang diekspresikan cukup sufisien tapi ternyata kurang, sehingga fungsinya tidak normal. Oke, ini tadi kita bahas prinsip pengembangan terapi gen. Ini prinsip dari sistem penghantaran gennya. Pertama, transcription cassette. Jadi ada suatu kita nyebutnya cassette ya. Jadi seperti kaset, dia seperti pita. Pita itu sebenarnya dia adalah semacam RNA atau DNA, jadi yang isinya materi genetik, di mana nanti ada promoter,
Promoter ini yang merupakan salah satu yang memulai ekspresi dari gen, kemudian gennya ini bisa berupa therapeutic gen atau corrective gene, kemudian poly A ini untuk stop. Kemudian kita harus mengemas si kaset ini ke dalam vektor. Kemudian setelah itu sudah berhasil, kemudian bagaimana kita memproduksi vektor tersebut dalam jumlah yang optimal atau disebut sebagai scale up. Setelah itu penghantaran vektor, jadi kita bisa memilih dan mengembangkan apakah mau dihantarkan secara lokal atau secara sistemik. Kemudian vektornya juga mampu menghantar si kaset ini, si materi genetik ini menuju inti sel yang nantinya akan diekspresikan. Yang terakhir juga mampu menghasilkan tingkat produksi gen yang tinggi, yang harapannya dapat mencapai therapeutic level. Nah, ini transcription cassette yang tadi sudah beberapa kali saya sebutkan. Promoter di sini, kemudian di sini therapeutic gen, ini poly A. Jadi yang promoter ini biasanya untuk memulai proses ekspresi gen. Nanti corrective gen atau therapeutic gen ini akan diletakkan di sini, di-engineered, dikembangkan di sini. Kemudian ini poly A-nya. Dan nanti transcription cassette ini akan dimasukkan ke dalam vektor yang nantinya akan digunakan atau dihantarkan ke dalam jaringan atau organ target. Oke. Vektor sistem penghantaran, apa yang menjadi dasar pemilihan dari vektor sistem penghantaran ini? Pertama, dia harus efisien. Yang kedua, dia harus selektif pada organ atau jaringan target. Yang ketiga, non-toksik, yang pastinya harus aman. Yang ketiga, stabil secara in vivo. Banyak sekali vektor-vektor yang dia secara dalam skala pilot, skala lab, dia stabil secara in vitro, tapi begitu diinjeksikan atau diadministrasikan secara in vivo, jadi menjadi tidak stabil. Kemudian mudah diproduksi, non-imunogenik, kemudian minim perlakuan untuk local application. Maksudnya di sini tidak perlu aplikasinya itu rumit, apalagi untuk target yang lokal. Cocok juga untuk systemic application jika memang ditujukan untuk systemic application. Berlaku jangka panjang. Kemudian cell selective gene expression, jadi maksudnya adalah gen ini bisa diekspresikan khusus di satu sel yang memang sudah ditentukan. Dan regulatable gene expression. Regulatable ini maksudnya dia tidak akan menjadi invasif. Bisa kalau memang ekspresinya berlebihan, bisa ada kemungkinan akan mengganggu ekspresi dari gen yang lain yang memang mungkin dibutuhkan di fungsi yang lain. Ini sedikit gambaran secara umum. Terbagi jadi dua, ada non-viral berupa plasmid. Yang kedua viral vectors. Viral vectors ini yang banyak sekali digunakan. Nanti akan kita lihat bersama-sama kenapa viral vectors ini yang paling baik digunakan. Jadi awalnya memang plasmid ini digunakan untuk riset, tapi karena memang dia efisiensinya kurang baik, researcher berusaha untuk mencari kandidat vektor lain, yaitu viral vectors. Ini adalah sedikit gambaran vektor yang banyak digunakan untuk terapi gen yang sudah masuk uji klinis. Yang pertama itu adenovirus, yang kedua retrovirus, itu yang paling banyak. Nanti kita akan lihat
empat ini, adenovirus, retrovirus, plasmid DNA, dan adeno-associated virus. Lentivirus ada nanti sedikit. Yang pertama plasmid. Jadi plasmid ini dari bakteri. Dia utamanya adalah DNA. Tapi ada antibiotik, ada gen antibiotik resistance ini yang sebenarnya kita hindari. Nah, kekurangannya kalau kita memakai plasmid dari bakteri ini selain tadi low efisiensi adalah DNA. DNA itu dibanding dengan RNA, materi genetiknya cenderung lebih kompleks, sehingga untuk proses modifikasi atau pengembangan transcription cassette, dia lebih banyak challenge-nya, lebih banyak tantangannya. Nah, ini dia efisien secara in vitro. Dia memang banyak variannya, tapi dia efisien in vitro, tapi low efisiensi in vivo. Jadi kalau kita lihat tadi dari persyaratan atau requirement dari pemilihan vektor untuk terapi gen, harus efisien secara in vivo, karena nanti kan akan diinjeksikan ke tubuh manusia in vivo. Jadi ini tidak terlalu banyak dikembangkan untuk vektor menggunakan plasmid. Retrovirus, yang kedua adalah retrovirus. Jadi retrovirus ini dia permasalahannya adalah onkogenisitas, kemudian dia hanya menginfeksi sel yang membelah, dan tidak, kadang-kadang ada sel target yang memang tidak terlalu sering atau tidak terlalu besar frekuensi pembelahannya. Jadi memang retrovirus ini tidak terlalu dia di satu sisi dia selektif, tapi di sisi lain dia tidak bisa digunakan untuk jaringan atau organ yang selnya tidak aktif membelah. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah sulit mencapai titer yang tinggi. Lentivirus ini dia bisa menjadi salah satu kandidat juga. Jadi dia secara imunogenisitas dia minim. Kemudian dia 95% dari genomnya juga bisa dihilangkan, sehingga jadi kalau misalkan vektor dari terapi gen ini digunakan, dia materi genetiknya diambil, kemudian dimasukkan transcription cassette atau materi genetik korektif gen itu ke dalam si virus ini. Seperti mungkin analoginya seperti vaksin Pfizer yang menggunakan adenovirus, mRNA dimasukkan ke dalam virus, kemudian virus itu digunakan untuk menghantarkan si mRNA ini ke tubuh. Dipakai untuk ya. Nah, ini yang virus tadi, ya, retrovirus dan lentivirus, saya tidak terlalu banyak membahas karena memang penggunaan dan uji klinisnya tidak terlalu banyak. Saya akan banyak terfokus di adenovirus dan adenovirus associated adenovirus. Jadi adenovirus ini merupakan common patogen, jadi sekitar 70-90% orang pernah terinfeksi adenovirus sampai by age 30. Saat usia 30 tahun tuh sudah pernah terinfeksi adenovirus. Biasanya adenovirus ini bisa menginfeksi mata, okular, gastrointestinal, dan pernafasan. Dia sifatnya imunogenik, tapi dia non-onkogenik. Adenovirus ini memiliki 50 serotypes, tapi yang paling sering digunakan untuk terapi gen adalah serotype 5. Kemudian adenovirus ini memiliki efisiensi yang tinggi. Dia mampu menginfeksi berbagai macam tipe sel, tidak hanya spesifik sel, dan efisien dalam mekanisme pemasukan ke dalam sel. Jadi entry. Dan
dia juga delivery ke dalam inti selnya cukup terorganisir, organized delivery. Jadi saat dia masuk ke dalam sel, kemudian dia dengan organizedly bisa masuk ke dalam inti sel. Tapi adenovirus ini highly immunogenic. Adenovirus ini bisa dengan mudah menginisiasi innate immunity, juga cell-mediated immunity. Dengan adanya ekspresi gen dari virus ini, sangat mungkin memunculkan efek imun, reaksi imun di dalam tubuh kita. Ini sedikit deskripsi bagaimana adenovirus ini diekspresikan di dalam tubuh. Jadi dia punya tes tengah yang cukup pendek. Ini weeks ya, cukup pendek. Yang kemudian pelan-pelan menurun. Nah, ini juga harus kita pikirkan apakah jika kita ingin menggunakan adenovirus sebagai vektor untuk penghantaran terapi gen yang mungkin sedang kita kembangkan, apakah tes tengah yang pendek ini cukup untuk menghasilkan therapeutic effect? Itu juga harus kita pikirkan. Yang kedua, adeno-associated virus. Jadi dia nama virusnya parvoviruses atau dependoviruses. Ada 11 serotypes, tapi yang pertama kali digunakan untuk gen terapi itu AAV serotype 2. Dia virusnya kecil dan tidak ada berhubungannya dengan patogenitas manusia. Jadi kalau dibandingkan dengan adenovirus, dia ini lebih dari segi ukuran dia lebih kecil, jadi akan lebih mudah untuk dikembangkan atau dilakukan insersi therapeutic gene. Yang kedua, dia less immunogenic juga dibandingkan dengan adenovirus. Dan ini juga penting, long term gene expression. Jadi ada suatu profil ekspresi gen dari adeno-associated virus ini yang menunjukkan kalau dia punya long period dibanding dengan adenovirus. Saya sepertinya ada sedikit catatan tentang adenovirus ini yang menarik. Coba bisa saya lihat. Ya, ini dia gen expression-nya. Kalau dilihat, jadi ini adenovirus yang tadi ya, yang tes tengahnya cukup pendek, kemudian dia akan terdegradasi secara teratur. Sedangkan adenovirus ini begitu dia sampai puncak, dia akan stabil. Ini sebenarnya yang diharapkan saat pengembangan gen terapi. Jadi maksudnya dari grafik ini adalah ini ekspresi gennya. Jadi dengan vektor menggunakan adeno-associated virus ini, ekspresi gennya cenderung stabil, tidak ada penurunan secara signifikan. Yang ini liposom, yang ini naked DNA. Maksudnya ini adalah adanya clearance. Jadi begitu menurun ini semakin ada clearance-nya. Oke, ini general limitation di penghantaran gen. Jadi pertama kita harus mencari tahu dan memastikan kalau
gen transfer ini efisien untuk sel target. Bagaimana caranya? Kita harus mencoba untuk memilih vektor yang tepat. Kemudian setelah itu, jika sudah mencapai sel target, bagaimana dengan ekspresi gennya? Apakah cukup? Apakah cukup untuk mencapai profil sehingga dihasilkan efek terapeutik? Jadi harus dipastikan jumlah vektor dan jumlah promotor yang diinjeksikan cukup, supaya ekspresi gennya pun menghasilkan titer yang cukup demi menghasilkan efek terapeutik. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sifat imunogenisitasnya. Apakah dia sangat imunogenik atau dia tidak aman? Karena virus itu dia seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia punya efek yang membantu, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi atau menimbulkan penyakit lain. Kemudian yang ketiga, apakah ada kemampuan untuk menghasilkan suatu efek secara klinis? Seperti klinis ini maksudnya dia aman dan dia menghasilkan efek terapeutik. Dia aman, stabil, kemudian juga untuk transportasi, apakah transportasi itu rumit? Jangan sampai kita sudah mengembangkan suatu terapi gen, tapi ternyata untuk mentransportasikan dari lab atau dari tempat scale up menuju ke pasien, itu akan menjadi sangat menyulitkan. Kemudian, apakah kita tahu apa gen untuk koreksinya ini? Korektif gennya atau terapeutik gennya ini apa? Jadi panjang sekali proses research untuk gen terapi ini, yang bisa membuat kita untuk berpikir lebih banyak kalau untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru atau beda itu memang banyak sekali yang tidak sembarangan, apalagi untuk manusia ya. Oke, ya Pak Dadang, ini saya udah selesai untuk terapi gennya. Selanjutnya untuk aplikasi klinis. Jadi ada contoh-contoh penyakit yang ada uji klinis dengan terapi gen ini. Apakah mau istirahat dulu? Kalau ini too much, atau ada yang mau bertanya mungkin? Iya, monggo, gimana ininya? Ya boleh Pak, mungkin 5 menit pertanyaan supaya agak sedikit beristirahat. Takutnya ada loaded information. Ya, baik, silahkan buat peserta. Ya, pertama mungkin mahasiswa ada yang mau ditanyakan ke Bu Vicky. Halo? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti biar saya lanjut aja. Oke. Oke. Nggak ada ya Pak? Ini belum ada yang ini sepertinya, Bu. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja. Ini aplikasi klinis dalam terapi gen. Yang akan saya paparkan untuk aplikasi klinis ini ada 3, yang seperti paper yang saya sampaikan kepada Dadang. Yang pertama hemofilia, yang kedua ada namanya SCID-X, nanti kita lihat penyakitnya. Yang ketiga heart failure atau gagal jantung. Yang 2 pertama itu merupakan monogenic disease, jadi dia gen tunggal yang bertanggung jawab atas penyakit ini. Kalau heart failure lebih ke acquired disease, jadi bukan inherited. Dan heart failure itu polygenic disease. Oke. Jadi intended learning outcomes-nya memahami kondisi suatu penyakit yang dapat diobati oleh terapi gen. Kemudian bagaimana vektor dari terapi gen dirancang dan diujikan pada hewan.
Yang terakhir adalah mengetahui tantangan atau challenge untuk pengembangan model eksperimen terapi gen ini ke aplikasi klinik. Yang pertama, monogenic disease, itu hemofilia, menggunakan adeno-associated virus. Ya. Jadi hemofilia ini merupakan salah satu kelainan darah di mana faktor esensial pembekuan darah partially or completely missing. Jadi bukan hanya completely, tapi partially pun bisa dikategorikan sebagai hemofilia. Permasalahannya adalah hemofilia ini menyebabkan pendarahan dalam. Jadi inner bleeding yang kadang-kadang tidak disadari oleh penderitanya. Kadang di sendi, otot, atau di jaringan halus. Sepertiga dari diagnosis tidak ada kaitannya dengan sejarah penyakit dalam keluarga. Dulu, sewaktu saya kuliah, seingat saya tahu kalau hemofilia ini merupakan penyakit yang diturunkan. Dia inherited, tapi ternyata sepertiga dari diagnosis tidak ada kaitannya dengan sejarah penyakit. Jadi belum tentu seorang hemofilia artinya orang tuanya juga hemofilia. Dan penderita hemofilia ini ternyata ada di seluruh dunia dan bisa menjangkiti semua ras. Ada 2 tipe hemofilia. Hemofilia A itu adanya partially or completely missing of faktor 8, faktor 8, dan hemofilia B itu partially or completely missing untuk faktor 9. Pengobatan terkini dari hemofilia itu adalah replacement therapy of missing factor. Jadi injeksi. Kalau untuk mild moderate hemofilia, biasanya injeksi faktor pembekuan darah ini dilakukan on demand terapi. Jadi saat ada pendarahan atau saat ada gejala. Tidak setiap saat. Akan tetapi untuk severe hemofilia harus dilakukan injeksi rutin mingguan untuk faktor pembekuan darah yang hilang, yang missing. Dan tidak ada permanent treatment untuk menggantikan atau meningkatkan level dari faktor pembekuan darah ini. Oleh karena itu, researcher coba mengembangkan terapi gen untuk mengobati hemofilia ini. Saya ingin sedikit mengingatkan kalau salah satu tujuan pengembangan dari suatu sediaan farmasi adalah bagaimana kita mengembangkan suatu sediaan yang nyaman untuk dipakai, tidak terlalu sering dipakai, supaya meningkatkan adherence atau kepatuhan pasien, karena kalau terlalu sering bisa jadi pasiennya lupa, sehingga bisa nanti berakibat ke kesehatannya. Yang kedua juga kenyamanannya ya. Makanya terapi gen ini pun dikembangkan dengan dasar itu, dengan tujuan supaya pasien tidak terlalu sering menerima obat dan kemudian berakibat ke rendahnya adherence atau kepatuhan, dan juga untuk kenyamanan. Nah, ini pros and cons-nya of gene therapy. Saat ini, untuk pengobatan yang saat ini, rekominan faktor 9 atau injeksi dari faktor pembekuan darah 9 cukup aman dan efektif. Tapi ada limitasinya. Dia invasif. Saya kurang paham mengenai bagaimana administrasinya, karena itu injeksi dan mungkin harus dilakukan oleh dokter atau perawat yang berkompeten, dan sangat mahal. Sangat mahal. Dan masih ada risiko untuk pendarahan yang tidak bisa dihilangkan dengan profilaksis. Maksudnya, walaupun sudah diinjeksikan faktor 9 ini, faktor pembekuan darah ini, masih ada risiko pendarahan. Dan kemudian aksesnya. Jadi 80% dari penderita hemofilia
tidak ada atau mempunyai akses yang terbatas. Nah, oleh karena itu, researcher coba mengembangkan bagaimana jika terapi gen ini bisa digunakan untuk mengatasi limitation atau kekurangan-kekurangan pada pengobatan yang saat ini sudah dilakukan. Mengapa hemofilia merupakan target yang baik untuk terapi gen? Dia merupakan, yang pertama adalah hemofilia itu merupakan single gene disorder, monogenic disorder. Jadi untuk mengganti gennya itu hanya butuh single transgene, tidak perlu modifikasi begitu banyak gen. Secreted transgene, jadi dia lebih mudah dan pilihan untuk administrasi lebih banyak karena dia punya organ target di hati. Dan 1-5% itu sudah menghasilkan efek terapi, bahkan untuk yang severe hemofilia. Jadi tidak terlalu butuh level yang sangat tinggi, sudah bisa menghasilkan efek terapi. Tapi terapi saat ini sebenarnya berhasil. Jadi untuk apa? Untuk apa kita mengambil risiko? Gen terapi yang mungkin mahal, butuh penelitian yang panjang. Untuk apa? For what? Why risk it? Ini saya masuk ke early preclinical studies. Tidak usah terlalu overwhelmed sama gambar ini, karena tidak harus dihafal dan tidak harus dipahami secara detail. Yang pasti yang akan saya fokuskan ke sini adalah faktornya. Jadi ini salah satu contoh pengembangan terapi gen untuk hemofilia B. Faktor yang dipakai adalah adeno-associated virus serotype 2 yang bisa mengekspresikan faktor 9, faktor pembekuan darah 9. Jadi contohnya ini dia promotornya, dan ini dia adalah transcription cassette di sini. Nah. Dihantarkan ke hati dan bisa via skeletal muscle injection, jadi injeksi muscular. Jadi tidak terlalu sulit dari segi administration. Sorry, ini ya. Nah, ini hemofilia B. Jadi tadi ini uji preklinis ya. Yang ini uji preklinis di tikus. Jadi ini ada hemofilia B di gambar ini. Ada hemofilia B, tikus hemofilia B. Yang ini yang ini tikus hemofilia B. Jadi ini lanjutan dari slide ini. Ada dua korektif gen di sini, ada tipe H dan tipe C, itu maksudnya. Ini fix, ini maksudnya faktor 9. Ini yang A, ini yang B. Kemudian diinjeksikan ke tikus. Ini hasilnya. Sebentar. Ini ada sedikit penjelasannya. Oke. Jadi dari grafik ini menunjukkan kalau hemofilia B, ini kan ada kontrol ya, ini kontrol virus, ini kontrolnya di sini dan di sini. Dia menunjukkan sesuatu, ini adalah minggu, yang ini bleeding time. Jadi indikatornya adalah bleeding time dan waktu, yaitu weeks. Jadi dari grafik ini ditunjukkan kalau hemofilia tikus dengan hemofilia B yang merupakan tes
tes virus yang sudah diinjeksikan adeno associated virus yang mengandung corrective gene itu menghasilkan menghasilkan cukup banyak level dari faktor 9 compare to control mice. Itu. Dan ada lower time of bleeding. Jadi ini bleeding time-nya kalau bisa dilihat, ini jadi bleeding time, yang weeks ini waktu penelitian. Jadi tikus ya hemofilia B yang merupakan kontrol yang tidak memperoleh terapi gen, dia memiliki bleeding time sekitar 30 menit. Ini dia. Nah, sedangkan untuk tikus yang diberi terapi gen dengan faktor adeno associated virus dengan corrective gene mengalami penurunan bleeding time sampai kurang dari 10 menit. Ini dia. Ini dia grafiknya. Ini yang saya tunjukkan di panah. Oke. Kemudian ada penelitian, tidak usah terlalu pusing mengenai grafik ini. Setelah itu ada penelitian, ya setelah ada perkembangan atau hasil dari uji preklinis dengan menggunakan tikus, researcher coba melakukan penelitian di anjing. Karena ingin melihat jika secara morfologi dan fisiologis lebih dekat ke tubuh manusia, apa yang akan terjadi? Karena kalau dari tikus ke manusia, mungkin dari segi ukuran itu juga jauh. Jadi caranya mereka dari tikus untuk melihat hasil terapi dan keamanan, kemudian mereka naik ke anjing. Ini hasilnya. Nah, grafiknya ini 1 tahun 2 tahun ini weeks. Oh ya, ini 1 tahun, ya ini 2 tahun. Jadi hasilnya ini juga kurang sih, sebenarnya sampelnya masih kecil, cukup kecil ya, 3, tapi ini bisa dijadikan salah satu dasar untuk ke penelitian selanjutnya. Dan ini 1 kali 10 pangkat 12 ini merupakan konsentrasi dari nama konsentrasi itu Vg, jadi 1 kali 10 pangkat 12 vektor gene per, saya lupa, vektor gene per kilogram berat badan. Itu yang dipakai sebagai satuan. Nah, hasilnya itu yang di anjing adalah mana tadi? Yang di anjing ya diharapkan menggunakan animal model yang lebih besar, semakin dekat ke manusia. Hasilnya ada peningkatan produksi faktor 9. Tapi agak, ini dia. Ini konsentrasi dari faktor 9. Ini yang biru, ini yang anjing. Ada peningkatan level faktor 9. Tapi di atas, malah di atas konsentrasi terapeutik. Tadi kan konsentrasi terapeutiknya 1-5 ya. Ini kan 3 anjing. Jadi ini anjing pertama yang merah, anjing kedua yang hijau, ini anjing ketiga. Jadi dia di atas level terapeutik yang diharapkan. Yang diharapkan 1-5%. Dia beda level of production dibanding dengan tikus, tapi cukup mirip antara 6 ke 8 dengan 1-5 ya cukup mirip. Oke, kemudian setelah dilakukan uji klinis pada anjing, researcher kemudian masuk ke uji klinis fase 1 dan fase 2. Jadi memakai
2 atau 4 subjek pasien dengan 3 dosis, 8 kali 10⁻10 vektor gene per kilogram berat badan, 4 kali 10⁻11 dan 2 kali 10⁻12 vektor gene per kilogram berat badan. Administration-nya atau pengantarannya infus pada arteri hepatika sampai mencapai konsentrasi faktor 9 yang diharapkan. Pengukurannya count blood cells, faktor 9 level, dan inhibitory antibodies. Maksudnya inhibitory antibodies ini untuk melihat bagaimana clearance yang ditunjukkan oleh tubuh kita terhadap si faktor yang berisi korektif gene ini. Hasilnya no effect. Level dari faktor 9 dalam tubuh kurang dari 1%. Kenapa? Padahal di tikus dan di anjing sangat baik levelnya. Bahkan di atas dari level terapeutik. Nah, ternyata permasalahannya adalah pemilihan dari vektornya. Jadi awalnya researcher mencoba mengembangkan dengan adeno-associated virus serotype 2. Tapi ternyata yang lebih efektif adalah adeno-associated virus serotype 8. Setelah dicari. Nah. Dan sebenarnya ini juga dipilih karena adeno-associated virus 8 ini memiliki respon imun yang lebih rendah dibanding adeno-associated virus serotype 2. Jadi ditemukan kalau tidak seperti AAV2, serotype 8 cannot transduce, tidak menginisiasi antigen presenting cell dari manusia. Jadi di sini. Nah, jadi kalau saya lihat dari uji klinis fase 1, kemudian ada penemuan mengenai adeno-associated virus serotype 8 yang sedikit memicu imun respons, sepertinya kelihatannya kalau AAV2 ini lebih cepat dibuang oleh tubuh dibandingkan dengan AAV8. Sehingga dari hasil penelitian tersebut resultnya kan dia level dari faktor 9-nya juga rendah, kurang dari 1%. Nah, ini dia. Jadi saat digunakan vektornya digunakan adeno-associated virus serotype 8, itu 2-12% faktor 9 levelnya kembali. Jadi bisa hasilnya sangat signifikan dibandingkan penggunaan adeno-associated virus serotype 2 tadi. Jadi dia bisa menjadi vektor dan ekspresi gennya lebih baik. Kemudian ada 4-6 subjek bahkan berhenti menggunakan faktor 9 profilaksis. Jadi injeksi rutinnya tadi yang current treatment tanpa spontaneous hemorrhage dan tidak ada immunological response. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau terapeutik gennya sudah ditemukan, tapi vektornya juga kurang efektif, tidak bisa mencapai efek terapeutik yang diharapkan. Bukan cuma efek, tapi level terapeutik pun bisa jadi tidak tercapai. Oke, ini yang kedua. Namanya SCID-X, ini juga nanti ada di paper. Dia menggunakan retrovirus. Ini
yang ini saya kasih bocoran sedikit, ini merupakan salah satu uji klinis yang saya bilang tidak ada hasil. Oke. Jadi nama penyakitnya adalah severe combined immunodeficiency. Kalau bahasa awamnya, kalau di Indonesia saya yakin sepertinya mungkin tidak ada penyakit ini. Di sini saya sampaikan penyakit ini bukan untuk betul-betul dipahami patologinya atau dihafalkan patogenesisnya, tapi di sini kita lebih melihat kepada gen terapinya. Dan ini juga cuma sedikit gambaran aja apakah penyakit lain selain hemofilia yang yang bisa dijadikan contoh aplikasi gen terapi yang sudah dilakukan uji klinis. Nama penyakitnya severe combined immunodeficiency atau bubble baby. Jadi dia seperti HIV, kalau HIV karena virus, kalau ini karena ada mutasi gen. Jadi sistem imunnya itu bermasalah, sehingga dia harus betul-betul dijaga dalam suatu ruangan yang sangat bersih, dipastikan kebersihan tidak terkontaminasi. Seperti itulah. Nah, kalau biasanya ini terjadi di anak-anak, karena dia ada mutasi gen, jadi dari kecil sudah menderita penyakit ini. Dan gejalanya itu, anak-anak itu bisa menderita diare parah, pneumonia, infeksi, ya karena ini berhubungan dengan sistem imun ya. Jadi ibaratnya semua penyakit infeksi itu bisa menyerang penderita dengan severe combined immunodeficiency ini. Nah, ini current treatment-nya. Current treatment-nya itu injeksi imunoglobulin yang mahal, dan bubble housing, tadi seperti saya bilang ya. Jadi dibuat suatu kondisi di mana dia minim kontaminasi terhadap bakteri atau virus yang bisa menginfeksi. Nah, ini uji preklinisnya. Uji preklinisnya, lihat aja hasilnya dari tikus yang dibikin penyakit, dibuat terjangkit penyakit SCID X1 ini bisa sembuh dengan gen terapi menggunakan retrovirus sebagai vektor. Retrovirus ini dia transcription cassette-nya atau corrective gene-nya berhasil. Nah, ini masuk ke uji klinis fase 1. Jadi step pertamanya bayi ini diambil sel-sel sumsumnya, sel-sel sumsum tulang, sel sumsum tulangnya. Kemudian sumsum tulang itu diisolasi dan diberikan diberikan vektor yang berisi corrective gene, bukan virus, tapi vektornya virus. Kemudian virus ini akan masuk ke dalam sel sumsum ini, sel sumsum tulang. Diharapkan bisa mengekspresikan corrective gene. Kemudian setelah itu sel ini dimasukkan lagi ke dalam tubuh si bayi. Ini proses pengembangannya. Tapi hasilnya adalah bubble boy develops leukemia. Jadi yang diharapkan adalah si bayi ini sembuh dari penyakitnya, tetapi malah menyebabkan leukemia. Kenapa? Why? Nah, ini juga harus kita perhatikan.
ada namanya gen terapi induced leukemia. Jadi kalau di farmasi kita mungkin tahu drug induced hepatitis, ada ya drug induced hepatitis. Nah, ini gen terapi induced leukemia. Jadi adanya kekurangan pengertian mengenai bagaimana faktor yang kita gunakan itu bisa menyebabkan mutagenesis atau justru menyebabkan mutasi dan bisa menyebabkan toksisitas pada gen atau sel yang lain. Dalam kasus ini ternyata si retrovirus yang digunakan untuk faktor terapi gen penyakit ini ternyata dia menyebabkan toksisitas pada sel darah. Seperti itu. Efikasi in vitro dan in vivo di tikus belum tentu aman dan efektif di manusia. Tentu itu harus diingat. Oke. Ini yang terakhir, penyakit yang terakhir itu heart failure. Ini polygenic disease dan acquired disease. Jadi bukan karena mutasi, bukan karena keturunan, tapi kebanyakan karena lifestyle. Jadi sudah ada terapi gen di US UK clinical trial for heart failure. Ini fase 1 dan 2. Sudah ada nama dagangnya, Midikar namanya. Midikar yang mentarget enzim yang ditemukan pada retikulum sarkoplasmik di jantung. Nah, jadi diharapkan dia bisa mengkoordinasikan pelepasan dan reuptake, pelepasan dan pengambilan dari ion kalsium. Nah, kalau misalkan ada perbaikan di sini, diharapkan ada perbaikan kontraksi jantung, dan diharapkan ada perbaikan juga di proses kerja jantung. Nama trialnya Cupid trial. Kalau ada yang penasaran sama mau lihat baca trialnya, ada namanya Cupid trial. Maaf ya kalau ini terlalu wordy, terlalu penuh, tapi kita coba lihat satu-satu pelan-pelan. Jadi clinical trials-nya di fase 2 ada 509 pasien. Nah, ini juga saya ingin menunjukkan sedikit ke teman-teman mahasiswa bagaimana kita melakukan suatu critical appraisal dari suatu paper. Yang pertama itu kita melihat berapa jumlah pasien atau sampel yang disebutkan dalam paper. Karena kalau semakin banyak sampel, semakin banyak pasien, artinya power dari penelitian tersebut semakin kuat secara statistically. Tapi ada 265 yang di-exclude atau tidak dimasukkan ke dalam trial karena pasien tersebut mempunyai antibodi terhadap adeno-associated virus serotype 1. Adeno-associated virus serotype 1 ini yang digunakan sebagai vektor untuk proses penghantaran korektif gene. 39 pasien diberikan dosis secara acak atau randomized control trial. Jadi maksudnya pasien tidak tahu dosis mana yang diberikan, kemudian dokter atau perawat juga tidak tahu, cuman ada angka-angka. Tidak tahu dosis yang diberikan, maksudnya, oh pasien ini dosis rendah nih, pasien ini dosis menengah, pasien dosis tinggi. Jadi baik yang memberikan obat dan yang menerima itu tidak tahu apa yang diberikan. Bisa juga placebo. Jadi ada placebo, dosis rendah, dosis menengah, dan dosis tinggi. Hasilnya, dosis tinggi menunjukkan efek superior dibanding placebo untuk fungsi dari jantung ventrikel kiri, karena kan dia untuk yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi tidak ada perbedaan signifikan
untuk pengukuran biomarkernya antara pengobatan umum heart failure dengan terapi gen. Tapi tidak ada perburukan dari semua dosis. Jadi tidak ada efek toksik, tidak ada efek imunogenisitas, atau tidak ada efek genotoksisitas. Kecuali placebo. Oh sorry, ini agak. Kemudian ada penurunan durasi hospitalisasi. Dan ada 88% penurunan risiko kejadian klinis dalam 12 bulan. Jadi ada kelihatan efeknya. Nah, ini long term follow up-nya. Jadi ada 3-year follow up. Nah, jadi kita kembali lagi ya teman-teman mahasiswa. Jadi selain kita melihat jumlah pasien, kita melihat metodenya, metode apa yang dipakai, faktor apa yang dipakai untuk terapi gen. Kemudian bagaimana, apakah ada follow up, apakah dalam penelitian tersebut pasien di follow up atau sudah berhenti itu saja. Nah, ada 3 tahun follow up. Jadi adanya perbedaan kejadian kardiovaskular. Ada infark miokardia, ada heart failure, dan ya kematian. Jadi untuk placebo, yang diberikan placebo lebih besar, ada penurunan di kejadian kardiovaskular pada ini ya, pada terapi gen. Itu. Dan adanya 82% penurunan di kejadian kardiovaskular pada dosis tinggi. Ini dia grafiknya, penurunan efeknya. Nah, setelah itu, oh ya, ada satu lagi yang saya lupa untuk sampaikan. Kalau kita ingin coba melakukan critical appraisal terhadap sebuah paper, juga jangan lupa dilihat konsen. Jadi, kalau kita hendak melakukan satu penelitian uji klinis, terutama ke manusia, harus wajib punya informed consent, di mana ada suatu pernyataan dari pasien kalau beliau, orang tersebut secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian dan bersedia jika data dan informasi yang dia berikan digunakan untuk keperluan penelitian. Selain informed consent, di informed consent itu juga disebutkan kalau privacy dari sampel atau pasien yang berpartisipasi dalam uji klinis harus dirahasiakan oleh researcher demi keamanan data pasien. Itu juga harus dilihat dalam suatu paper, apakah researcher melakukan konsen dengan benar. Oke, ini terakhir. Jadi summary, kunci utama dari pemilihan terapi gen itu tentunya risk benefit. Bagaimana, apakah resikonya lebih besar daripada benefitnya? Kalau resikonya memang lebih besar, sebaiknya tidak usah dilanjutkan, karena yang kita harapkan adalah at the end pasien sembuh, pasien menjadi lebih baik kondisinya. Itu tujuan utama. Yang kedua, bagaimana pengembangan dan optimasi faktor terapi gen. Tadi seperti yang kita lihat ya, penggunaan adeno-associated virus serotype 5 ternyata lebih bagus menggunakan yang serotype 8. Itu juga harus kita pikirkan. Nah, ada tantangan untuk aplikasi terapi gen ini, terutama untuk acquired disease yang kompleks. Kalau heart failure mungkin tidak terlalu kompleks, tapi untuk kompleks terutama yang jumlah pasiennya sedikit, dan juga extremely rare disease yang jumlah pasiennya sedikit. Nah, ini pengembangan uji klinisnya bisa dikatakan sangat sulit karena sampelnya sedikit, jadi sulit untuk mendeteksi perbedaan signifikan. Jadi sulit mengetahui mengambil kesimpulan apakah memang terapi gen atau metode pengobatan yang sedang dikembangkan betul-betul memberikan efek yang diharapkan pada populasi yang lebih luas tentunya. Oke. Begitu Pak Dadang?
Baik, terima kasih Bu Vicky. Eh, Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ya dari peserta atau ini sebenarnya kemarin artikelnya, jurnalnya juga udah kita bagikan untuk ke mahasiswa, dan untuk informasi mahasiswa juga sudah dibagi, ada tiga kelompok ya di jurnal itu. Oke. Jadi mau digimanakan kelompoknya itu? Oh iya, oke. Oke, sekarang kita Gen Terapi Journal Club. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa nggak, dan teman-teman di sini nggak bingung ya. Ini memang materinya berat sih, saya mengakui juga materinya berat. Cuman tolong jangan diambil, oh it's overwhelmed atau oh susah banget. Tapi coba dilihat, saya cuma ingin mengajak kita berpikir kalau chance untuk penelitian itu banyak sekali, dan ide-ide itu semuanya tidak ada yang salah. Jadi apapun ide teman-teman semua, ide teman-teman dosen atau teman-teman mahasiswa itu, kalau punya ide ditulis dulu, kemudian kita pikirkan betul-betul step by step, structured, dan tidak perlu merasa overwhelmed aja sih sebenarnya, supaya bisa kita lihat sama-sama pengetahuan baru, membuka wawasan juga tentang terapi gen ini. Karena buat saya, suatu saya dapat materi ini, saya mulai overwhelmed, wah ini apa? Tapi begitu saya ulang lagi, saya di sini menyadari kalau semua yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu ada manfaatnya. Saya dulu benci banget sama virus, karena virus itu banyak menyebabkan penyakit ya. Tapi ternyata sewaktu saya belajar ini, saya langsung sadar kalau ternyata Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan virus itu juga ada manfaatnya buat kita bisa manfaatkan gitu. Mudah-mudahan bisa memetik ininya apa, hikmah. Oh ini ada yang, Ya, itu ada pertanyaan. Itu dosen okay. itu Bu. Oh, oke. Okay. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Izin bertanya Bu Fikriah, apakah terapi gen akan bisa menjadi lebih terjangkau daripada terapi yang saat ini memang mahal? Misalnya seperti CoATDVI, itu satu flash bisa sampai 2,5 juta per botol. Padahal pasien bisa diberikan obat tersebut seminggu sekali atau sebulan sekali dan harus rawat inap karena diberikan secara intravenous. Jadi kosnya memang mahal. Monggo Bu Vicky. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, ini jujur kalau yang saya baca beberapa paper mengenai terapi gen ini, sebentar ini biar ditutup dulu ya, karena yang di-share. Kos ini memang menjadi salah satu juga burden untuk terapi gen Ibu. Untuk saat ini ya, untuk saat ini saya bilang. Untuk di masa depan saya nggak tahu. Tapi untuk masa ini memang kos itu juga bisa jadi problem. Saat ini saya bisa bilang kalau terapi gen mungkin masih lebih mahal, Bu. Kenapa? Pertama, saat ini terapi gen itu banyak penelitiannya masih dipegang oleh industri farmasi. Banyak dipegang oleh industri farmasi. Kalau industri farmasi pasti at the end yang ingin mereka dapatkan pastinya profit. Tapi bekerja sama tentunya dengan university. Tapi saya bisa bilang kalau memang ada pengembangan terapi gen di Indonesia atau dimanapun itu, kemudian ada pasien yang mau dijadikan sampel, ya bisa jadi saat itu bisa jadi lebih murah atau mungkin even gratis karena jadi sampel ya. Nah, terapi gen ini sendiri tadi mungkin sudah saya tunjukkan juga kalau uji klinisnya masih fase 2. Kalau nanti di masa depan, di mana teknologi kita sudah maju, produksinya juga sudah besar, bisa jadi lebih murah. Tetap aja itu sebenarnya cost itu sangat banyak faktor yang bisa saya bilang lebih mahal atau lebih murah.
kalau Ibu tanya saat ini, saya bilang lebih mahal, masih lebih mahal. Begitu, Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih, Bu Liana. Terkait tadi Gen terapi jurnal club-nya bagaimana, Bu Vicky? Oh iya, oke. Ini ada chat lagi, Pak. Ada yang mau tanya lagi ya, Pak ya? Enggak, Bu Liana tadi. Terima kasih. Oh, oke. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa terjangkau ya, Ibu. Saya juga punya harapan itu, kalau pengobatan-pengobatan yang efektif itu bisa terjangkau. Itu salah satu harapan saya. Saya ada ide, sebenarnya saya berminat sekali punya riset di bidang diabetes karena keluarga saya punya banyak sekali riwayat diabetes. Salah satunya itu ada modifikasi gen di penderita diabetes yang harapannya nanti bisa benar-benar menjadi menjadi solusi akhir supaya penderita diabetes itu tidak menderita berkepanjangan. Itu harapan saya ke depannya. Tapi tentunya dengan cost yang lebih murah dan lebih mudah dijangkau secara akses juga oleh masyarakat. Oke, kita ke ini ya. Boleh, ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti boleh masing-masing kelompok mempresentasikan, terus kita membahas sama-sama. Nah, ini dia Pak Dadang. Iya, silakan, Bu. Nanti ini jawabnya per kelompok. Boleh misalkan jumlah pesertanya berapa ya Pak? Jumlah pesertanya, satu kelompok berapa orang? Tapi kalau dari satu artikel satu kelompok berarti sekitar 30-an. 30. Banyak. Iya. Ya boleh Pak, boleh misalkan gini, misalkan gini aja, kalau sudah dibaca dan sudah dibagi berkelompok, misalkan kita pertama bahas hemofilia dulu. Yang ini, kebalik ya. Ini yang AAV5 faktor adeno-associated virus 5 faktor 8 gen transfer pada severe hemofilia A. Nanti kelompok itu boleh menjawab nomor 1 sampai 8. Nggak harus semuanya menjawab, ada misalkan ditemukan di paper. Gimana menurut kelompok 1, seperti itu sih Pak, lebih cepat kayak gitu kayaknya. Kalau sudah dibaca in advance mungkin begitu metode yang baik ya Pak. Baik, halo mahasiswa. Tadi yang pembagian kelompoknya gimana ya, Chandra sama Bayu ya? Halo? Mohon maaf Pak, bagaimana? Di saya putus-putus Pak. Ya, kan kemarin sudah dibagi itu kan jurnalnya itu. Ya. Kemarin pembagian kelompoknya bagaimana? Kalau dari kelas B dibagi 3 begitu Pak? Ya. Berarti satu kelompok, satu jurnal ada 30, kalau kelas itu kan 40-an ya, berarti ada sekitar
puluhan ya, puluhan mahasiswa ya. Kalau yang kelas A bagaimana, Bayu? Izin masuk Pak. Ya. Untuk kelas A juga sama kayak kelas B Pak, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, terus tadi yang Bu Vicky udah menunjukkan artikelnya. Ya. Jadi yang kebagian kelompok itu mungkin bisa menjawab ini ya. Bagaimana? Tahu nggak yang dapat tadi apa artikel itu siapa saja gitu? Ya, Rizky ketawa-ketawa. Rizky kebagian apa Rizky? Ya. Iya Pak. Rizky kebagian apa artikelnya? Saya dapat yang itu Pak, bagian yang cardiac dialysis heart failure gain therapy Pak. Oh, oke. Heart failure. Tadi heart failure bisa mencakup pertanyaan yang ada di list ini nggak, Bu Vicky? Atau Rizky ya? Mungkin ada yang dari artikelmu bisa menjawab pertanyaan ini, Vicky. Rizky. Kalau saya itu jujur ya Pak, masih rada bingung Pak, soalnya masih belum baca sepenuhnya sih. Nah, bingungnya apa? Masih mending agak bingung daripada ini. Apa yang dibingungkan? Mungkin itu ya Pak, karena terapinya kayak susah banget Pak untuk dipahami. Mungkin ini Bu, mungkin Bu Vicky mungkin bisa ini kan. Jadi mungkin ya, mungkin masa gitu. Bentuk sediaannya apa ya Bu ya? Tadi kan udah ada yang di pasaran tadi apa di yang kartunya. Iya, injeksi Pak. Injeksi ya, Mm-mm. injeksi ya, teman-teman. Ya, Bentuknya injeksi ya. jadi yang sudah ada di pasaran sebetulnya sediaan injeksi. Injeksi ada ya, yang tadi ya, yang heart failure. Ada satu lagi sebenarnya tapi nggak saya masukkan. Ada namanya Glibera. Glibera ini untuk, saya lupa nama penyakitnya. Karena berupa singkatan. Tapi ada hubungannya dengan proses regulasi lemak dalam tubuh. Jadi penyakit itu membuat orangnya itu punya masalah di metabolisme lemak. Itu juga karena ada gen itu, ada nama sedianya Glibera. Glibera. bentuknya injeksi juga Bu. Tapi kebanyakan bentuknya injeksi ya. Iya, injeksi atau infus Pak, betul. Gitu. Oke, iya sih. Mungkin too much sih, masih mungkin too much ya Pak. Oke, saya kasih satu contoh aja deh. Mungkin biar buat teman-teman mahasiswa jadi buat gambaran. Saya ambil contoh yang yang heart failure aja, karena tadi kan bentuk sediaannya, yang heart failure. Jadi kalau pertanyaan pertama buat teman-teman mahasiswa yang mungkin punya paper yang nomor 2, yang heart failure, pertama dia tanyakan, was it clearly focused study? Did they choose the correct patient population, correct therapy gene, factor? Nah, ini maksudnya penelitian ini apakah betul pasiennya betul-betul heart failure? Jangan sampai penelitian heart failure, pasien yang diambil misalkan hipertensi, seperti itu loh. Nah, coba dilihat dari sebentar. Ini dia. Di halaman yang 305
itu ada study population. Ya. Study population, patients enrolled had New York Heart Association class. 3 or 4 heart failure. Left ventricle ini oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, correct patient population, yes. They choose correct patient population because the sample has the heart failures. Itu seperti kalau critical pressure seperti itu. Kemudian yang kedua, therapeutic gene, apakah betul therapeutic gene-nya? Nah, jadi di sini kalau lihat dari salah satu di halaman yang pertama, kalimat kedua di sini disebutin nama gennya SERCAT2A. Ini nama therapeutic gene-nya. Oke, so dia benar therapeutic gene. Route of administration, apakah route of administration-nya apa? Nah ini. Oh ini di administration. Lihat di bawah studi population, product source and administration. Nah, jadi dia manufacturer targeted genetics. It was administered by antegrade epicardial coronary artery infusion over 10 minutes period. Jadi begitu jawabnya. Okay, so the administration for these trials is artery infusion over 10 minutes period in cardiac catheterization. Tuh. Oke. Power, oke. Kalau power ini mungkin ini lebih ke statistik, jadi don't bother, jangan terlalu pusing di situ. Nah, kemudian were study object specified, ada hipotesisnya. Hipotesis sebenarnya ada 2 kan ya, jadi dia punya efek atau nggak punya efek. Ada perbedaan signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan. Ada nggak dia menyebutkan tentang itu? Statistical method. Oke, sepertinya nggak disebutkan hipotesisnya apa. Kalau saya nggak nemu hipotesisnya apa. Ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 3 ya. Was ethics approval sought? Maksudnya ini apa yang tadi saya sampaikan? Apakah ada consent, ada informed consent? Penelitian ini apakah meminta informed consent dari pasien? Ini dia. Nggak dijelaskan ada informed consent atau enggak. Jadi kalau ada informed consent itu, tadi kayaknya saya nemu di paper yang, kalau mau lihat seperti apa contoh di paper yang dia menyebutkan ada informed consent, coba lihat di paper yang virus, teman-teman yang punya paper, hemofilia, paper hemofilia, lihat di studi oversight halaman ketiga itu ada study oversight, disebutkan di kalimat kedua, ketiga, dan keempat.
The study was conducted in accordance with good clinical practice guideline and the principles of the Declaration of Helsinki. Jadi Declaration of Helsinki ini merupakan seperti deklarasi seluruh dunia yang sepakat kalau ingin melakukan uji klinis terutama ke manusia harus wajib mencantumkan informed consent. Ada formnya. Nah, kemudian selanjutnya ada the study protocol was approved. Written informed consent was provided by each participant. In the paper, kalau membuat uji klinis atau membuat paper yang sampelnya manusia, menggunakan sampel manusia, harus menyantumkan written informed consent was provided by each participant. Tuh. Itu contohnya. Kemudian study design, ada inclusion, exclusion criteria, rata-rata ada sih, seperti misalkan tadi balik lagi ya ke heart failure, itu di sini dibilang kalau dia ada persyaratan kelas heart failure-nya, kemudian ada persyaratan left ventricular-nya berapa kapasitasnya, maksimal oksigennya berapa kapasitasnya, kemudian ada yang di exclude. Di paper yang heart failure dibilang di kalimat terakhir, kalau yang justru dimasukkan adalah 63 of these 509 patients, jadi dari semua sampel yang sudah masuk informed consent-nya, kriteria pertama masuk, ada 63 yang punya negatif neutralizing antibodies. Artinya 63 pasien tidak punya antibodi terhadap faktor. Karena kalau kita punya antibodi terhadap faktor, artinya clearance dari si faktor ini akan cepat sehingga susah untuk mencapai level untuk pengekspresian gen. Jadi itu inclusion dan exclusion kriteria. Kemudian nomor 5, were all participants followed up at the NI study. Kayaknya ada deh di sini. Di follow up 2 tahun kalau nggak salah di sini. Ya ada di paper sebentar, saya belum. Oke, oh iya, 12 bulan. Di follow up 12 bulan. Selama studi ini berlangsung. Jadi bukan cuman diinjeksikan sudah, tapi ada proses follow up yang berkala. Itu sih seperti itu. Saya di sini bukan bermaksud menyulitkan. Saya cuma ingin menunjukkan sedikit atau berbagi sedikit bagaimana kalau kita punya paper, dan ini nanti teman-teman mahasiswa ya Pak Dadang akan melakukan juga untuk persiapan skripsi ya Pak. Iya Bu. Penulisan skripsi. Jadi tidak bisa dijadikan salah satu tips kalau ingin melihat satu paper yang bisa dijadikan referensi. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi salah satu pertanyaan dasar untuk dipakai apakah paper yang kita pilih itu betul-betul bisa kita pakai informasinya, betul-betul informasinya itu valid. Karena banyak juga, Pak Dadang mungkin lebih banyak lagi baca paper dibanding saya. Banyak juga paper-paper yang kadang-kadang hanya sekedar menulis paper aja, tapi tidak dari segi penelitian kurang kuat, hasilnya juga disebutkan kalau iya ada perbedaan signifikan, ada significance difference, tapi nggak jelas sampelnya tidak betul-betul spesifik seperti judul papernya, misalkan seperti itu. Jadi memang tujuannya hanya untuk menulis paper saja yang datanya itu bisa jadi tidak akurat gitu. Jadi
di sini saya cuma ingin menunjukkan aja ke teman-teman mahasiswa kalau pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi awal mula kalau oh iya saya bisa memakai paper ini untuk referensi saya seperti itu. Ya. Iya. Berarti ini pertanyaan ini itu apa? Maksudnya kayak guideline gitu Bu ya. Maksudnya dari ini pertanyaan umum terkait ketika kita mau melakukan critical appraisal gitu ya. Iya, sebentar Pak. Anak saya pulang ini mau bukain pintu sebentar. Iya. Hai. Sana jam 3:10 udah dingin sekarang. Iya, oke. Iya, jam 3 pulang ya Pak. Baru sampai. Iya, ini mungkin untuk paper-paper yang uji klinis Pak. Yang uji klinis sih. Yang papernya uji klinis. Ya betul. Memang spesifik paper-paper yang uji klinis. Betul Pak Danang. Ya. Untuk beberapa, kalau paper secara umum mungkin kalau farmasetik ya, kalau farmasetik menurut saya mungkin pertanyaan nomor 1 seperti route of administration. Kalau memang penelitian tentang route administration, apakah betul? Yang kedua juga penyakitnya ya, penyakit karena misalkan pengembangan suatu obat, penyakitnya sesuai. Yang kedua, ya nomor 2 juga bisa, apakah ada hipotesis dari paper tersebut? Kemudian, kalau nomor 3 enggak, nomor 3 itu memang untuk uji klinis. Oh, maaf Pak, ada ini lagi. Ya, sebentar. Oke, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 betul ya untuk paper uji klinis, nomor 4 juga untuk paper uji klinis, betul. Sama nomor, sebentar. Nomor 5 bisa untuk farmaseutik juga. Kalau misalkan diujikan ke manusia, ada pengujian manusia tidak Pak? Kalau farmaseutik Ada. Ada ya? Oh, ke tikus ya? Ke ini, ke hewan ya? Ya. Ya. Tergantung, kadang-kadang hewan, kadang-kadang manusia juga. Ya, kalau manusia ada informed consent ya, Pak? Ya. Kemudian ya, menurut saya mungkin yang benar-benar khusus untuk secara spesifik memang untuk clinical trials, tapi ada beberapa poin-poin yang bisa juga diaplikasikan untuk farmaseutik juga jika memang dipakai sampel manusia. Baik, dari mahasiswa silakan kalau ada yang mau bertanya. Udah jam 11. Bingungnya di mana ya, tapi ya memang makanya tadi saya juga ini memang sesuatu yang karena saya juga nggak yakin di Indonesia juga ada yang concern ke sana, bahkan mungkin yang malam ini mungkin teman-teman kedokteran mungkin ya, kalau farmasi sendiri saya rasa mungkin di Indonesia masih atau ada belum gitu kan. Tapi ya itu kalau kita tidak memberanikan diri untuk belajar atau ini ya kita semakin tertinggal gitu kan. Iya, betul sekali Pak Dadang. Poinnya saya sejujurnya sedikit miris karena memang yang cukup banyak advance di penelitian itu di Glasgow pun banyak dokter. Bahkan di sini kalau kalau teman-teman mahasiswa ada yang mau tanya tentang melanjutkan kuliah mungkin di Norway atau di UK, boleh ditanya juga sedikit 5 atau 10 menit. Di sini pun ada international master namanya molecular medicine Pak. Yang internasionalnya ya itu mereka banyak ambil dokter karena untuk research ya. Untuk farmasis di sini ada master of pharmacist tapi bahasanya bahasa Norwegian. Jadi tidak menerima internasional. Jadi entah kenapa
sedikit sekali, ya mungkin bukan sedikit sekali sih, compare to kalau dibandingkan dengan dokter, kesempatan penelitian untuk farmasis itu nggak banyak, padahal menurut saya farmasis itu punya banyak sekali potensi yang juga tidak kalah dengan dokter. Gitu. Silahkan tuh, ayo ditanyakan sebelum kita. Boleh loh nanya bebas, ini. bebas. Bebas, iya sekarang udah bebas, nggak usah nanya topik, nanya bebas boleh. Mungkin ini dulu tuh Bu Vicky sempat itu dapat grant apa itu Bu yang Oh iya, itu apa ya, saya lupa. Saya juga lupa Pak nama ininya. Itu challenge sih, World Changer Competition. Jadi semacam influencer gitu ya? Iya, semacam influencer Pak. Jadi kita diminta buat video yang bisa change the world semacam itu. Tapi saya belum change the world sih Pak, jadi masih jauh perjalanannya. Tapi kan waktu itu sempat ini kan, maksudnya masuk finalis, menang malahan kan? Iya menang, karena waktu itu buat video aja sih, jadi plan apa yang ini lakukan semacam itu sih, Pak. Halo mahasiswa, silakan. Nggak ada, kalau nggak ada juga udah jam 9:16 Iya. ya. Oh iya benar sudah jam 9 ya Pak. Ya mungkin nanti kapan-kapan kalau misalkan Bu Vicky masih berkenan ya bisa disambung. Boleh Pak, mungkin dengan topik yang lebih relevan dan lebih mudah. Atau juga mungkin waktunya ya, tapi ya maksudnya ya tapi ini waktu sekarang ini yang menentukan juga mahasiswa, karena emang ini kan emang seperti yang saya ceritakan ke Bu Vicky bahwa ini memang 2 kelas Bu, jadi ya kan satu kelas maksimal 40 ya, jadi ini makanya angkatan 2019 ini ada sekitar hampir 90-an ya, terus dibagi 2 kelas gitu ya. Makanya jadi ini juga waktu ini mereka sendiri yang mencari matching time-nya gitu. Ya nggak apa-apa ya. Baik, ya. Boleh Pak. Ya, kalau misalkan mau saya sharing juga tentang apa ya, mungkin yang berhubungan dengan farmasi. Saya juga ada materi tentang farmakokinetik, tapi mungkin udah ada ya Pak materi farmakokinetik. Jadi ada sih beberapa materi tentang farmakokinetik, seperti mungkin farmakokinetik lebih umum sih, nggak ada yang spesifik penelitian farmakokinetik. Jika ingin ya nanti kita sambung diskusinya ini lagi Bu. Kalau menurut saya memang kita perlu sekali hal-hal yang katakanlah memang di Indonesia ini masih jarang gitu ya. Jadi itulah supaya kita tidak ketertinggalannya tidak semakin jauh. Betul sekali Pak. Kalau misalkan yang ya maksudnya kalau udah banyak di Indonesia ya mungkin katakanlah ya udah ada, tapi kalau misalkan yang belum ada kan itu kita perlu sekali gitu. Baik, ya terima kasih Bu Vicky ya atas keberkenanannya untuk berbagi ya bagi pada kita semua di sini, sangat menarik ya, jadi sangat membuka wawasan kita, dan saya harap mahasiswa juga selain dapat materi informasi knowledge dari Bu Vicky tadi, saya harapan lain adalah mahasiswa bisa terinspirasi gitu kan. Jadi supaya tetap semangat belajarnya ada terus dan bisa terinspirasi dari kisah Bu Vicky ya. Seperti tadi saya katakan, jadi kalau tadi Bu Vicky bilang PhD hunter ya saya pikir mungkin karena faktor tadi saya sampaikan bahwa ya beliau lebih mengutamakan suami gitu kan. Karena kalau misalkan saya yakin kalau sudah ya dapat penghargaan macam-macam dari Glasgow terus tidak PhD itu, kalau tidak ada faktor lain ya mungkin ya sudah PhD di mana gitu. Iya, betul Pak. Terima kasih sekali lagi Bu Vicky ya. Terima kasih banyak Pak Dadan, teman-teman mahasiswa waktunya sudah mau mendengarkan. Mau foto-foto dulu nggak?
Ini siapa tahu kalian nanti bisa ini pengen ke Norway atau ke Glasgow ya. Ayo, boleh lihat aurora di sini. Mungkin kita foto bareng dulu sebelum ditutup ya. Boleh, sebentar Pak. Biar ini saya selesai dulu share, stop share. Ya. Yuk. Yang jelas prestasinya Bu Vicky ini luar biasa ya tadi makanya itu. Baik, ini ada 4 layar. Saya ini kan dulu ya. Layar pertama ya. 1, 2, 3. Layar pertama saya ini kan dulu. Saya ini kan dulu. Ya, layar pertama sudah ada 4 layar ya. Saya ini kan dulu bentar gambarnya. Layar pertama sudah. Oh, Saya mau ikut. Pakai kacamata sekarang. Bentar ya, kita ulangi itu pokoknya 1, 2, 3, set. Ya. Udah pakai kacamata. Baik, ini layar pertama. Terus layar kedua ya. Siswa 1, 2, 3. Layar kedua, layar ketiga, layar terakhir, layar keempat, 1, 2, 3. Baik, sesi foto sudah selesai, jadi kita tiba di ujung acara ya. Sekali lagi Bu Vicky terima kasih sekali, dan saya harap nanti kalau misalkan Bu Vicky punya waktu dan kita bisa matching lagi, saya sangat terbuka dan sangat berharap tadi ya. Tidak semata-mata transfer knowledge tapi juga transfer inspiration, transfer inspirasi gitu ya. Karena ya maksudnya ya mumpung masih muda, jadi kita harapannya mahasiswa bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin gitu. Begitu. Ya, Pak, silakan. Sebelum diakhiri, ada dari mahasiswa ada yang mau menyampaikan nggak sebelum ditutup? Ada. Ini ketua himanya di sini, ketua angkatannya ada juga semua di sini. Mungkin ngantuk. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelum ditutup bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan ya selama jalannya acara ini. Dan sekali lagi Bu Vicky terima kasih ya. Salam buat keluarga ya, buat Pak Bima dan ya putri-putrinya. Iya Pak Dadang, selamat salam. Oh iya, Aira pakai kacamata itu, istri saya ngingetin Aira. Kenal aku ya. Kenal aku ya, iya. Ya itu Tante Iyut yang kenal tuh. Ayahnya Rafid. Yang kenal Tante Iyut, tadi yang itu Tante Iyut tuh, Aira ya. Baik, terima kasih semuanya, mahasiswa tetap semangat ya. Asa kalian, masa depan kalian masih panjang, jadi tetap berproses semaksimal mungkin supaya dapat meraih apa yang benar-benar ingin kalian dapatkan. Begitu, terima kasih semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.